Saya kira tidak pasrah ya, saya kira tidak pasrah. Nah, look, komentator-komentator di media asing, pertama saya mengakses beberapa blog berita dari rekan-rekan dari gereja Ortodoks yang mengecam Paus memang. Mereka melihat di situ bahwa Paus tidak kok nggak ngomong apa-apa gitu. Nah, kita lihat dampaknya ya, kita lihat dampaknya. Kalau kita bandingkan pemberitaan setelah hari Jumat kemarin, tanggapan dari negara-negara, dari Uni Eropa, dari UNESCO, dari gereja-gereja Ortodoks itu pemberitaannya kurang booming gitu. Tapi begitu Fransiskus ngomong, itu begitu media, termasuk media mainstream, itu jadikan itu sebagai headline, meskipun hanya 0,24 detik. So, poin saya adalah, kalau beliau ngomongnya sejak hari Jumat sore atau hari Sabtu pagi, then you make a story. Para uskup Katolik di Turki itu memberikan pernyataan yang begitu moderat gitu ya. Itu pernyataan politis gitu. Tidak mau mengambil risiko dengan mengatakan demikian. Pernyataannya begitu standar gitu ya. Tidak punya makna tidak powerful mengatakan demikian. Well, kami sih maunya itu tidak diubah, tetapi terserah deh bagi pemerintah Turki karena itu menyangkut kewenangan pemerintah. Dan kalau kita perhatikan, lah bukankah itu dalam periode Paus belakangan ini itu menjadi cara berdiplomasi yang soft. Diplomasi dan hubungan Katolik sekarang itu menjadi begitu soft karena apa? Saya cukup mendalami diskursus dari teman-teman gereja Katolik tradisionalis yang mereka melihat bahwa Vatikan sekarang itu sudah berada dalam agenda apa yang disebut sebagai humanisme universal gitu. Jadi asal semuanya baik, semuanya selamat, semuanya itu mendapat keselamatan dan seterusnya. Dan problemnya ada di situ. Kalau itu problemnya adalah kita kehilangan identitas karena kita ingin menjadi baik untuk semua orang. Dan dalam arti itu kita sulit mengoreksi keburukan-keburukan. Kalau ditanya apakah Vatikan itu takut atau tidak, saya kira itu strategi diplomatis di mana Fransiskus sendiri sebetulnya kan dalam interaksi dengan negara-negara Islam itu, terutama misalnya dalam tanda tangan naskah Abu Dhabi itu, kemudian dalam dialog-dialog dengan negara-negara Islam di Timur Tengah itu jalan tengah yang moderat itu yang diambil. Jadi saya kira itu pilihan politik saja sih. Kelemahannya ada tadi seperti saya katakan, kalau kita itu terlalu moderat, lalu kita mengorbankan identitas Katolik kita. Saya melihat dan juga beberapa pengamat Katolik di Amerika Serikat bisa melihat bahwa ketika terjadi friksi dengan teman-teman di Muslim misalnya, media itu begitu gempur, begitu gencar melakukan. Tapi ketika itu terjadi dengan komunitas Katolik atau Ortodoks atau gereja itu cenderung diam gitu. Kalau kita baca reaksi masyarakat Uni Eropa terhadap kasus Hagia Sophia ini kan sebetulnya dia campur dengan agenda yang lain ya. Agenda yang lain misalnya ekonomi, mengenai pengembangan senjata dan seterusnya. Saya sebetulnya setuju dengan UNESCO, meskipun saya tidak berharap bahwa UNESCO kemudian mencabut kembali heritage-nya untuk Hagia Sophia sejak 1985 itu, menurut saya tidak usah dicabut, tetapi cari jalan bagaimana caranya. Tapi saya setuju dengan Hagia Sophia yang mengatakan bahwa cenderung mengapa kita tidak mempertahankan Hagia Sophia sebagai simbol berbagai agama yang menjadi jembatan penghubung kultural antara Asia dan Eropa gitu. Jadi itu menjadi milik kita semua. Ketimbang itu dijadikan rumah ibadah dan kemudian Anda menghibur publik dengan mengatakan, well, kami tetap menyediakan space untuk semua orang bisa mengunjungi dan seterusnya. Feelingnya sudah beda. Saya mengunjungi museum sebelum itu purely museum dan sekarang sudah menjadi rumah ibadah tertentu dan kemudian diberi ruang untuk museum, itu feelingnya beda. Tapi ya lagi-lagi ini campur antara politik, antara pandangan teologi, antara doktrin agama, jadi agak sulit.